Kamu mengabdi dan beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ini adalah puncak daripada ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita akan membahas akhlak dalam Al-Quran. Demikian ya Ustaz ya? Baik ikhwan dan akhwat, kita akan sama-sama menyimak. Silakan Ustaz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu sepatutnya kita lakukan dikarenakan nikmat dan karunia Allah tidak pernah putus, selalu kita rasakan, selalu meliputi diri kita. Oleh karena itu, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan ini adalah merupakan nikmat yang paling berharga bagi kita. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan mengenai rukun Islam dalam Al-Quran telah kita selesaikan pada minggu yang lalu. Kita juga telah membahas rukun iman di dalam Al-Quran. Dengan keimanan dan juga dengan keislaman kita diharapkan akan terbentuk karakter akhlak yang baik di dalam perilaku kita. Karena akhlak merupakan tujuan daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Sesuai dengan sabda nabinya,
innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Manusia akan dinilai sebagai manusia yang sebenarnya, sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak lain karena akhlaknya, karena pribadiannya, karena karakternya. Dengan akhlak yang baik, maka manusia akan disebut sebagai atau menjadi sebenar-benarnya manusia. Kalau tidak, tanpa akhlak, maka manusia akan hidup bagaikan hewan yang buas, yang akan menghancurkan segala sesuatu, yang akan merusak tatanan kehidupan manusia. Tidak peduli apakah dia berilmu tinggi, justru terkadang dengan ilmunya itu kerusakan yang diakibatkan, kemadaratan yang diakibatkan akan jauh lebih berbahaya. Dengan ilmu pengetahuan modern sekarang, bagaimana kita saksikan manusia bisa menciptakan senjata-senjata pemusnah massal, senjata-senjata yang menghancurkan tidak saja manusia yang sebagai musuh atau tentara-tentara, akan tetapi menghancurkan seluruh bangunan, menghancurkan tumbuh-tumbuhan, bahkan merusak bumi itu sendiri. Tidak pandang bulu yang terbunuh di sana. Apakah itu tentara yang menjadi musuh atau rakyat sipil yang tidak berdosa, anak-anak, para wanita, orang-orang tua, semuanya menjadi musnah, menjadi sasaran dari senjata tersebut. Demikian pula tidak terkecuali dengan ilmu agama atau pemahaman agama. Itu pun apabila pemahaman agama tersebut tidak membentuk karakter bagi si manusia tersebut menjadi karakter yang baik, pengetahuannya mengenai agama, dibuat alat, dibuat senjata, dibuat tabrir untuk mengalahkan, untuk memusnahkan, bahkan untuk mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengannya. Inilah pentingnya akhlak di dalam kehidupan manusia ini, sehingga ada syair mengatakan wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat ahlaquhum zahabu. Sungguhnya suatu bangsa itu akan senantiasa makmur, akan senantiasa dikenal sebagai bangsa selama akhlak mereka masih ada. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Apabila akhlak mereka sudah rusak, sudah tidak ada, maka bangsa itu pun lenyap. Artinya mereka tidak dikenal sebagai bangsa yang beradab lagi. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
setelah menerangkan tentang rukun iman dan rukun Islam, Rasulullah SAW pun ditanya tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Kata ihsan dari kata ahsana yuhsinu, artinya berbuat baik. Adapun definisi yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, wa mal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, al ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah merupakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu kamu mengabdi dan beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ini adalah puncak daripada ihsan. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita merasakan dengan hati mata batin kita bahwasanya kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, katanya. Kalau kamu tidak dapat melihatnya, artinya tidak mencapai tarafan yang seperti itu, maka ketahuilah bagian dari ihsan juga adalah ketahuilah fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Artinya di dalam pengabdian kita, dalam ibadah kita, dalam segala gerak-gerik dan aktivitas kita, kita senantiasa dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menjaga perilaku kita dan akan menjadikan antara keimanan dan Islam kita itu benar-benar menjelma menjadi suatu karakter yang baik. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang akhlak ini, apa itu definisi akhlak? Sebelum tentunya nanti kita membacakan ayat suci Al-Quran, apa itu akhlak? Ya, definisinya, apakah apabila kita melihat seorang melakukan satu kebaikan pada satu kesempatan tertentu, lalu kita katakan orang itu telah berakhlak mulia. Kemudian juga apabila kita saksikan seorang melakukan perbuatan buruk pada satu kesempatan tertentu, kita katakan dia berakhlak buruk. Bagaimana definisi daripada akhlak tersebut? Yang ini senantiasa dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali, yaitu yang bernama Abu Hamid, namanya adalah Muhammad, kunyahnya Abu Hamid, namanya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, dia mengatakan, mendefinisikan akhlak sebagai berikut. Al-akhlaqu ibaratu an halatin fin nafsi rasikhatin tasduru anhu al-af'alu bisuhulah biduni fikrin warawiyah. Akhlak itu adalah suatu keadaan pada jiwa, suatu karakter yang ada pada jiwa seorang, rasikhatin, yang sangat mendalam. Artinya suatu karakter, suatu tabiat yang sangat mengakar di dalam jiwanya. Tasduru anhul af'alu bisuhulatin, di mana
Setiap pekerjaan akan timbul dari orang yang berkarakter ini dengan mudah. Biduni fikrin warawiyatin, tanpa ada pertimbangan dan pikir-pikir. Artinya, yang dikatakan akhlak itu atau orang sudah berakhlak, ya, apabila dia melakukan sesuatunya itu akan dilakukan dengan spontan, tanpa pikir-pikir dulu. Kalau spontanitasnya itu yang keluar, kata Imam Ghazali, fa in kanatil a'malu sayyi'atan fatusamma hasanatan fatusamma al-khuluqul hasan wa illa fatusamma al-khuluqus sayyi'ah atau al-akhlaqudz dzamimah. Kalau yang keluar dari perbuatan tersebut spontanitasnya yang keluar adalah perbuatan baik, maka itu dikatakan dia berakhlak baik. Akan tetapi kalau yang keluar adalah spontanitasnya perbuatan buruk, maka dia dikatakan berakhlak buruk. Artinya, seorang itu dikatakan berakhlak apabila dia melakukan sesuatu itu yang sudah menjadi kebiasaan dia, yang sudah menjadi karakter dia. Apabila melihat sesuatu langsung spontan dia kerjakan tanpa pikir-pikir lagi. Seperti melihat ada orang misalnya kesusahan, ada orang misalnya di sana tenggelam, ya, dia seorang yang berakhlak baik misalnya, dia akan cepat-cepat, ya, menolong orang tersebut, ya, tanpa pertimbangan dulu. Ntar kalau saya tolong dia, ada untungnya atau tidak buat saya? Ada yang lihat gak nih saya menolong dia? Kalau dilakukan itu tapi dengan pertimbangan tertentu tadi, maka itu bukan akhlak, ya, itu bukan akhlak. Seperti akhlak adalah sesuatu yang dilaksanakan dengan spontan dan itu menjadi karakter dari tabiat dia. Dan ini tentunya akhlak ini memang tidak bisa dilakukan dengan serta-merta kecuali dengan melalui pelatihan, melalui pembiasaan, ya, berulang-ulang, dibiasakan, terutama sekali senantiasa kita selalu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Selalu Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala gerak-gerik kita. Jadi kalau keimanan kepada Allah dan yaumil akhir pada diri kita mantap, kuat, insya Allah karakter ini apabila kita biasakan, kita akan menjadi terbiasa dan ini akan menjadi habit bagi kita, akan menjadi karakter, akan menjadi akhlak yang baik bagi kita. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki karakter ini. Disebutkan, diceritakan dalam surat Al-Jumu'ah dan juga dalam surah-surah yang lain. Ada Al-Imran, Al-Jumu'ah ayat 2, Al-Imran 164, Al-Baqarah 151, Al-Baqarah 129, Asy-Syams ayat 9 dan 10, ya. Al-A'la ayat 14 dan 15 dan juga Luqman ayat 12. Untuk itu marilah, ya, kita baca ayat suci Al-Quran sebagai pedoman dan landasan bagi kita dalam pembahasan akhlak di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana biasa, marilah kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah
Semoga dengan bacaan ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, kesalahan dan dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, terutama sekali para guru-guru kita, serta dosa dan kesalahan kaum mukminin dan mukminat, terutama sekali orang-orang yang pernah terzalimi oleh kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malikul Quddus, bertasbih kepada Allah yang maksudnya adalah Allah yang maha raja dan yang maha suci. Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Kemudian di ayat yang keduanya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah yang telah, yaitu Allah tadi, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim tadi, dialah yang telah mengutus fil ummiyin, di bangsa yang buta huruf, di bangsa yang masih terbelakang. Dari kata ummiyin itu dari kata ibu, arti bagaikan seorang yang baru lahir dari ibunya, arti belum tahu apa-apa. Nabi pun sering disebut an-nabiyil ummi, artinya nabi yang masih ummi, artinya yang tidak bisa membaca dan menulis, ya.
pada saat memang sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah lah yang telah mengutus fil ummiyin, di dalam bangsa yang buta huruf, yang ummi, atau bangsa yang masih terbelakang, rasulan, seorang rasul, minhum, dari bangsa mereka juga, dari kalangan mereka juga, dan juga artinya dari jenis manusia juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, diterangkan kepada mereka. Ayat-ayat di sini ya, kita ketahui ya, yang dimaksud adalah bukan saja ayat-ayat Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Ya, sebab di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan bagaimana banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ayat-ayat ini. Ada ayat-ayat kauniyah, artinya ayat-ayat atau bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Dan juga ayat Qur'aniyah yang kita baca sekarang ini. Rasulullah SAW membacakan kepada mereka, memberitahu kepada mereka tentang ayat-ayat ini. Dan juga ini berkaitan dengan firman Allah pada saat Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kata Iqra, setelah kata Iqra, perintah Iqra di sini. Ini Iqra adalah fi'il atau kata kerja muta'addi dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, artinya kata kerja yang memerlukan objek, atau dalam bahasa Indonesia kata kerja transitif. Ya. Biasanya kalau membaca pasti ada yang dibaca. Ya. Kalau kita makan pasti ada yang dimakan. Ya, melihat pasti ada yang dilihat. Itu adalah kata-kata kerja transitif, arti kata kerja yang memerlukan objek. Tapi di dalam firman Allah tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak disebutkan objeknya, nggak ada. Ya, bacalah misalnya Iqra'il Quran, tidak Iqra saja. Dan juga di dalam riwayat ya, tidak pernah disebutkan bahwasanya pada saat Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca, Jibril ngasih misalnya lembaran di situ, tidak. Tapi langsung malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nah, ini para mufassir menerangkan kalau kalimat ini, kalimat transitif tadi, kata kerja transitif yang memerlukan objek atau memerlukan maf'ul bih dalam tata bahasa Arab, tidak disebutkan objeknya, maka itu berarti objeknya bisa apa saja. Ya, objeknya bisa apa saja. Yang dibaca itu bisa apa saja. Jadi bisa berupa ayat-ayat Qur'aniyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membacakan kepada mereka, disebutkan dalam surah Jum'ah yang ayat kedua ini, ayat-ayat Allah. Artinya baik itu ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran dibacakan, diajarkan kepada mereka, juga ya diberitahu tentang bagaimana ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Di Al-Quran banyak sekali ya firman-firman Allah ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard ya, dan seterusnya. Wa min ayatihi manamukum billail, dari ayat-ayatnya penciptaan langit dan bumi, dari ayat-ayatnya bagaimana kalian diciptakan berpasang-pasangan ya. Juga ayat-ayat Allah kita diperintahkan untuk melihat, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, dan seterusnya ya. Itu adalah
perintah kepada kita untuk di samping kita mempelajari ayat-ayat Allah ya di dalam Al-Quran ini, juga mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini ya, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan ya, dan teknologi. Itu adalah bagian ya daripada mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ya. Ini sebenarnya ya, hal ini di dalam Islam ya, ini termasuk dari bagian yang diajarkan di dalam Islam, dan para ulama terdahulu pun ya, pada saat kaum muslimin tidak disibukkan oleh pertentangan, perselisihan, perang di antara mereka, mereka banyak meneliti dan mencetuskan ilmu-ilmu pengetahuan yang sampai sekarang pun menjadi rujukan orang-orang di Eropa saat ini. Ilmu pengetahuan, apakah itu kimianya, fisikanya, matematiknya, banyak dicetuskan oleh kaum muslimin. Karena mereka ya, bisa mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, juga mempelajari apa-apa yang ada di alam semesta ini. Karena mereka tidak disibukkan, ya, apabila mereka tidak disibukkan di antara mereka untuk memperdebatkan masalah bid'ah, masalah tahlil, masalah kunut, ya, berantem di antara mereka. Bahkan sampai sekarang kita dijadikan boneka, diadu, ya, berperang, saling bunuh membunuh, ya, dijadikan pion, robot oleh orang-orang di luar Islam. Ini karena kita meninggalkan apa yang diperintahkan, ditugaskan oleh Allah ya kepada kita. Padahal di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi tidak ada dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat, itu tidak ada. Itu semuanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bagaimana membacakan ayat-ayat kepada mereka, ya, wa yuzakkihim, kemudian Allah membersihkan mereka, ya. Kemudian maksudnya Rasul tadi tugasnya adalah untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka. Tazkiyah di sini mensucikan jiwa mereka. Inilah memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak mereka. Jadi sebelum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sebelum disebutkan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, ya, ditekankan juga di sini wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya. Ini mensucikan diri tadi, ya, an-nafs tadi. Ya, itu adalah merupakan hal yang sangat penting, sebab ini adalah untuk membina karakter mereka menjadi orang-orang yang baik, sehingga apa yang diajarkan kepada mereka dari Alkitab wal hikmah dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, ya, ini Al-Quran, wal hikmah, ya, dan hikmah yaitu mawa'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, dan juga daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, diterangkan bagaimana pentingnya membina karakter, membina akhlak, membina jiwa yang bersih, ya, di dalam diri seseorang, agar supaya mereka itu menjadi baik dan bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Di ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yaitu surah Al-Imran ayat 184. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Lihat ayat Quran saling menjelaskan, ya, saling menerangkan. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin
tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul min anfusihim, dari bangsa mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ini mirip dengan surah Al-Jumu'ah tadi. Ini dalam surah Al-Imran 184. Di dalam surah Al-Baqarah 151 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul minkum, dari bangsa kalian juga, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian alkitab dan hikmah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian belum ketahui. Atau di dalam surah Al-Baqarah 129, yang ini merupakan rangkaian dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya. Nabi Allah Ibrahim mengatakan ini di dalam Al-Quran Al-Karim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Hai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul minhum, dari mereka juga, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka alkitab wal hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Asy-Syams, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali, ya, sebelum menyatakan ini, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, wal qamari idza talaha, dan demi bulan, ya, yang mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang, ya, yang menampakkan sinarnya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam, ya, apabila dia menutupi siang hari, was samai wama banaha, demi langit dan pembangunannya, wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan hamparannya, wa nafsi wama sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhami jiwa tersebut jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya tersebut. Ini jadi adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang utama, ya, adalah memperbaiki karakternya. Setelah bagaimana mengajarkan, ya, tentunya keimanan kepada Allah, ya, mengajarkan keislaman, kemudian itu tujuannya adalah tiada lain
untuk membentuk karakter yang baik atau akhlak al-hasan. Mengenai akhlak ini Rasulullah SAW sendiri dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang sangat agung. Artinya akhlak Rasulullah SAW langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha rahman dan rahim, bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah sangat mulia. Dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW inilah yang diperintahkan kepada kita untuk menjadi teladan, untuk menjadi panutan dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ini tentunya siapa yang bisa mengikuti akhlak dan karakter Rasulullah SAW, tiada lain adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan kebahagiaan di yaumil akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia senantiasa ingat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tentunya ada kaitan antara akhlak dengan keimanan ya. Insyaallah nanti secara rincinya akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos dengan temanya hari ini akhlak dalam Al-Quran. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.